Selamat siang bagi kita semua. Saya di sini selaku sekretaris butik fashion. Saya akan mempresentasikan mengenai butik kami. Pertama sekali saya akan menyebutkan visi dan misi usaha butik fashion. Visi membuat produk yang lebih bagus dan unik ke depannya, mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen, menjadi usaha pakaian yang profesional, serta memiliki kualitas standar produk di tingkat nasional dengan mengangkat keunikan lokal. Mengembangkan produk untuk kedepannya, membangun karyawan yang jujur, kerjasama dan kreatif, yang mengangkat ekonomi. Visi kami menawarkan produk fashion, konsumen merasa nyaman saat datang ke usaha kami, memacu kreativitas ide dan kreativitas dalam membuat produk, memproduksi dan saat penjualan. Menawarkan keunggulan produk dari segi kualitas barang, menciptakan dan menggali peluang untuk terjun ke tingkat internasional, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak menjadi pelanggan yang tetap. Ada pula latar belakang butik kami. Usaha butik pakaian dan tas wanita ini dipilih karena melihat prospek dan pakaian yang masa kini yang menjadi trendsetter dalam dunia fashion di tanah air, terutama para wanita. Membuat banyak peluang untuk terus menciptakan produk terbaru, memfokuskan pada produk pakaian wanita, berhijab ataupun non-hijab. Tujuan usaha kami, satu, menyediakan kebutuhan gaya anak muda zaman sekarang dengan desain yang lagi tren di kalangan remaja masa kini. Memberikan fasilitas tempat yang nyaman dan menjual produk yang bagus dan berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan. Analisis pasar. Wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produktif. 2. Pelaksanaan distribusi. Distribusi yang dilakukan perusahaan kami yaitu distributif intensif. Diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mudah dalam menghasilkan keuntungan yang banyak-banyaknya. Rencana pemasaran melalui internet atau media sosial atau pamflet atau leaflet, kita bisa mempromosikan produk-produk kita punya dan menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Sasaran adalah anak muda, remaja baik kalangan yang sudah termasuk dewasa. Sumber produktif. Untuk sumber-sumber dalam bahan baku atau supplier pakaian, kami mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas pakaiannya dengan model dan corak yang menarik konsumen tentunya, sehingga dengan begitu tidak merugikan berbagai pihak. Adapun yang kami jual, baju atau gamis, aspek usaha, aspek produksi. Lokasi usaha mencari tempat yang strategis, di mana dengan tempat berkumpul anak muda seperti pada perkotaan atau ramai penduduk. Karena pada umumnya sasaran kita adalah anak muda dan orang dewasa. Busana muslim dan gamis juga terdapat di toko kami. Demikian hasil presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada kalian. Saya izin bertanya, apa tujuan didirikannya butik kakak ini? Tujuan usaha butik kami menyediakan kebutuhan gaya anak muda zaman sekarang dengan desain yang lebih tren di kalangan remaja masa kini. Memberikan fasilitas tempat yang nyaman dan menjual produk yang bagus dan berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan. Kak, izin bertanya, berapa budget yang kakak keluarkan untuk kebutuhan butik? Izin menjawab Kak. Kebutuhan perlengkapan yang kami keluarkan untuk mengembangkan butik kami itu sebesar Rp2.655.000. Sekian. Kak, apakah saya boleh bertanya? Saya berikan waktu dan tempatnya Kak. Saya mau bertanya tentang aspek pemasarannya. Soalnya tadi kurang jelas. Oke, saya akan menjawabnya. Aspek pemasaran, satu, analisis pasar. Kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi. 2. Pelaksanaan distribusi. Distribusi yang dilakukan perusahaan kami yaitu distribusi intensif. Diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mudah dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 3. Rencana pemasaran. Melalui internet atau media sosial dan pamflet dan leaflet, kita bisa memproduksikan produk-produk yang kita punya dan menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Sekian, Pak.